Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada yaumil hormat Dr. Haji Sunarto ASMI yang semoga dalam lindungan Allah, dan kepada teman-teman Indonesia dari Koordinator KPI yang saya sangat hormati, dan kepada seluruh pemirsa yang saya hormati dan berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan seluruh hidayah, inayah dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kebatinan. Kedua kalinya salawat serta salamnya Allah semoga tak tercurahkan kepada junjungan kita, yakni dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berbahagia berbicara tentang digitalisasi dakwah, peluang dan tantangannya. Dakwah yang dari kata da'ayah atau dakwatan yang berarti manggil atau menyeru atau mengajak. Kemudian secara garis besar, dakwah adalah suatu upaya atau aktivitas untuk melakukan perubahan dari kondisi yang tidak Islam menjadi kondisi yang Islam. Kemudian dakwah kalau dihubungkan dengan dunia digital, seorang dai harus melihat tiga aspek yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah keadaan dunia, dan yang kedua adalah hukum dakwah, dan keadaan yang ketiga adalah keadaan umat. Yaitu tiga aspek ini yang begitu penting. Oke, dalam yang pertama adalah keadaan dunia, karena dakwah adalah suatu aktivitas yang sangat real, yang nyata. Maka seorang dai harus melihat bagaimana keadaan dunia itu. Dakwah bukan hanya sekedar imajinasi belaka saja, tapi memang keadaan yang nyata. Itu adalah dakwah. Maka sebelum berdakwah, dai harus melihat bagaimana kondisi dunia itu. Kemudian nanti direalisasikan menggunakan dakwah dalam dunia digital. Dan yang kedua adalah hukum dakwah. Sebagaimana kita tahu bahwa kita adalah seorang muslim, seorang umat Islam, maka semua aktivitas kita harus dilandasi dengan hukum syar'i. Maka hukum dakwah adalah informasi yang wajib yang harus dipahami oleh umat Islam. Dan yang ketiga adalah seorang dai harus melihat kondisi umatnya, karena dai akan bisa menentukan bagaimana langkah-langkah dakwahnya ketika mengetahui keadaan umatnya. Islam dengan ayat Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna birrasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah aku mengutus seorang utusan, seorang rasul, kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya mereka dapat menjelaskannya dengan terang dan dengan jelas. Dari sini diambil kesimpulan bahwa seorang rasul itu pasti akan menjelaskan kaumnya dengan bahasa mereka dengan jelas. Seperti di dalam riwayat bahwa semua rasul mengikuti bahasa kaumnya. Seperti di dalam kitab Zabur, yaitu menggunakan bahasa Kipti, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, sehingga mereka memahami kitab Zabur dengan bahasa mereka, sehingga mereka bisa mudah untuk menerima ajaran Nabi Daud. Kemudian di dalam kitab Taurat itu juga menggunakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Dan kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa juga menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian kita lihat juga di dalam kitab Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa itu juga menggunakan bahasa Suryani, yaitu bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, yang digunakan oleh Bani Israel ketika itu. Kemudian kita lihat juga Al-Quran.
Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di kalangan orang Arab dan juga menggunakan bahasa Arab, itu supaya bisa memudahkan mereka. Karena ayat Al-Quran tersebut bisa kita pahami secara tekstual seperti itu. Karena semua kaum itu menurut bahasa, menurut setiap rasul itu menurut bahasa yang apa yang ada di dalam daerah itu dan apa yang di dalam masanya. Dan selanjutnya sapa seksual bahwa seluruh kaum, seluruh nabi, seluruh rasul itu diutus kepada kaum yang menggunakan trennya kaum tersebut. Kita lihat di masanya Nabi Daud itu adalah tren peperangan. Maka Nabi Daud diberi mujizat oleh Allah, kekuatan oleh Allah. Sebagai tangannya bisa membuat baju menjadi besi, jadi baju perang dari besi itu menggunakan tangannya, sehingga kaumnya itu sangat suka sekali dengan Nabi Daud dan mengagumi Nabi Daud. Kemudian dalam kitab Taurat pun, kitabnya Nabi Musa, zamannya Nabi Musa itu adalah trennya ilmu sihir. Jadi semuanya mujizatnya Nabi Musa itu rata-rata menggunakan ilmu sihir, seperti tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar sehingga mengalahkan kaum-kaum yang pada saat itu menguasai ilmu sihir. Kemudian tongkatnya Nabi Musa juga bisa membelah lautan dan akhirnya bisa mengalahkan kaumnya. Itu adalah sebuah tren. Kemudian di masalah Nabi Isa itu adalah tren ilmu pengobatan. Banyak orang yang mudah sekali mengobati orang dan menjadi bentuknya. Dan Nabi Isa diberi mujizat, yaitu bisa mengobati kaumnya, diberi mujizat luar biasa dalam hal pengobatan, yaitu bisa mengobati orang yang buta, kemudian menggenggam segumpal tanah dimasukkan ke matanya, kemudian menjadi bisa sejahtera. Kemudian bahkan bisa menyembuhkan orang yang mati, yaitu menghidupkan mati. Itu adalah mujizatnya Nabi Isa. Kemudian di dalam Al-Quran itu, ketika itu di dalam kaumnya Nabi Muhammad, di dalam orang Arab dalam tren tentang masalah sastra dan bahasa, tatanan bahasa. Dan Nabi Muhammad diberi Al-Quran yang bahasanya tinggi sehingga mengalahkan kaumnya. Dan sekarang di dunia digital, sekarang adalah zamannya dunia digital. Kita sebagai seorang dai juga harus mengikuti tren dunia digital. Bagaimana perkembangan teknologi sudah begitu besar, satu orang dengan satu orang lain yang bisa berkomunikasi, bahkan dengan orang yang jauh pun juga bisa berkomunikasi. Satu orang dengan hanya sedikit saja bisa berkomunikasi dengan seorang yang sangat jauh, bahkan di luar negara sana. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana peluang-peluang menjadi seorang dai melalui media digital. Tentunya dalam dunia digital ini, seorang dai harus memahami peluang-peluang dakwah dan memahami tantangan. Yang pertama adalah peluang dakwah. Seorang dai memahami bahwa dakwah semakin bisa diakses oleh siapapun, bahkan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Itu adalah dakwah sekarang. Kemudian seorang melalui platform yang digunakan oleh dai di dalam dunia digital, dia akan mudah mengikuti agennya dakwahnya. Tidak perlu kita mengeluarkan setetes bensin pun, dan tidak perlu kita untuk mengeluarkan tenaga yang begitu berat jika seorang ingin mendengarkan sebuah dakwah. Cukup di depan YouTube kita sudah bisa mendengarkan dakwah dan meresapi isi dakwah dan isi-isi pesan-pesan Islam. Kemudian yang kedua, peluang dakwah adalah keterbukaan informasi. Di dalam dunia digital, informasi sangat terbuka
sehingga semuanya, segala informasi, segala macam bentuk dakwah dia bisa diakses dengan mudah di dalam generasi manapun, baik generasi yang sudah tua atau generasi yang masih muda, bisa mengakses dakwah dengan mudah. Dan yang ketiga, di dalam peluang dakwah, yaitu adanya rekam jejak. Jadi seluruhnya bisa mengakses kapanpun, meskipun dakwah sudah terjadi sangat lama tapi bisa diakses sekarang atau seterusnya. Dan ini bisa dibuat acuan untuk perkembangan ilmu di masa depan, keilmuan Islam. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, peluang di dalam dunia digital ini, kemudahan membuat jaringan atau komunitas. Kita lihat zaman dahulu begitu sulit untuk membuat suatu komunitas, apalagi kalau dilakukan oleh satu orang, ketika meskipun dia berusaha dengan sekuat tenaga tapi hasilnya tidak banyak. Dan sekarang dengan komunitas sederhana tapi akan membawa pengaruh, akan seterusnya akan menjadi peluang-peluang untuk dakwah. Dengan sederhana, komunitas sederhana tapi di kemudian hari akan bisa membawa perubahan. Kita lihat sekarang banyak sekali komunitas-komunitas sederhana tapi juga membawa perubahan, seperti komunitas perjuangan suku, komunitas pemuda hijrah, kemudian ada lagi juga komunitas ngaji, komunitas mampu bersama dan lain sebagainya. Banyak sekali komunitas-komunitas dalam dunia digital ini. Itu adalah sebuah peluang untuk seorang dai menjadikan sebuah media dakwah. Kemudian tentunya dalam dunia digital ini ada berbagai tantangan yang harus dilalui oleh seorang dai. Salah satunya adalah yang pertama, yaitu adanya ketergantungan kita dengan internet atau jaringan. Seorang ketika ingin melakukan dakwahnya, dia harus menggunakan internet atau jaringan. Dan itu sebagian orang akan mengalami kesulitan dengan masalah itu. Seperti kalau kita butuh internet, pastinya kita butuh kuota atau wifi. Kemudian kita juga membutuhkan seperti gadget dan sebagainya. Kita membutuhkan charger untuk mengetes HP kita. Kita juga membutuhkan listrik dan banyak sekali kebutuhan kita. Karena di balik kemudahan dunia digital pastinya ada kekurangan-kekurangan yang juga lekat di dalam dunia digital. Dan tantangan yang kedua adalah keharusan memiliki kreativitas yang sangat tinggi, karena generasi sekarang dikenal dengan generasi yang cepat sekali bosan, karena mereka memang sangat tertarik dengan dunia-dunia hiburan. Maka seorang dai harus memiliki kreativitas yang tinggi yang sekiranya mereka mau mendengarkan dakwah kita. Karena juga di balik itu banyak sekali persaingan di dunia digital, seperti vlog atau konten atau review atau sebagainya atau tutorial yang mereka tonton adalah hiburan-hiburan seperti itu. Dan tantangan yang ketiga adalah kurangnya kepakaran di dalam keilmuan agama, karena sangat dikenal sekali pada zaman sekarang, pada era sekarang, mereka yang menonton YouTube atau sebagainya dalam hitungan menit mempelajari agama. Hanya dalam hitungan menit mereka sudah memberi kesimpulan dan menyampaikan sebuah agama melalui atau Google. Pada zaman dahulu ketika mempelajari agama harus bertahun-tahun, para ulama, para kiai mempelajari agama Islam dengan mendalaminya beberapa tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi sekarang agama hanya dipahami dengan sekian detik atau sekian menit orang-orang berbicara tentang agama. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita juga harus berhati-hati, juga harus memperhatikan seluruh peluang-peluang dakwah
dan tantangan-tantangan dakwah. Jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dari saya kurang lebihnya, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.